Assalamualaikum Bang Indra. Kisah para apostol 2019 ya Bang Yan ya. Gimana nih Bang Indra? Udah lama nggak nongol, berapa minggu gitu. Tugas kita belum kelar ini. Apa bilang nggak nongol? Orang tadi saya sama Tadi malam sama Ali ya, Bang. Tadi saya sudah tadi malam saya nggak ikut diskusi Umi dulu. Tadi siang saya habis diskusi ya. Saya dengan Abi Abdurrahman dengan Syiah 2 orang. Habib si Mesia dengan Habib Ali dengan saudara siapa tuh? Brewok bukan? Brewok teman kita. Teman kita. Itu siapa? Malik Yurispan. Abdul Malik Yurispan. Iya, Malik. Cuman ketika tadi saya tanya sama Habib Ali dan saudara Abdul Malik Yurispan, ketika hadis yang saya bawa katanya bukan hadis, ya oleh Syiah katanya puisi bukan ya, hadis. dibilang puisi kan? Dibilang puisi. Katanya bait-bait syairnya para ulama katanya gitu kan. Saya katakan ketika ada nada serupa dalam kitab Anda, tapi bukan kepada Allah, kepada Ali. Ini hadis dari Kulaini dan juga siapa ya? At-Tijani, itu kan ulama Syiah dua-duanya ya. Nah, ini dia dapat hadis ini dari mana? Dia dapat hadis ini dari mana? Ya kan? Dia sanadnya apa? Sanadnya bagaimana? Kemudian derajatnya apa? Kata Habib Ali, ya saya juga belum pelajari nih. Mungkin besok mau pelajari dulu katanya. Loh, kok bisa itu Ustadz Malik Yurispan tandem sama itu dia? Sama Ali. Bukan tandem. Jadi bukan tandem. Tadi rule-nya gini. Jadi kan awal kan kita sudah bicara. Saya coba menelisik kira-kira mana nih, karena 4 kitab yang kita tahu sebagai induk itu kita nggak pakai itu gitu kan. Nah, ketika 2 minggu lalu saya bicara sama BAB, terus kemudian dikonfirmasi lah salah satu pustaka yang Mas Indra temukan bahwa pustaka itu memang benar pustakanya mereka untuk di Indonesia, untuk Imamiyah Ithna Atsariyah. Nah, jadi selama 1 minggu itu Mas Indra baca-baca. Kebetulan ditumpukan ke dalam satu kitab buku gitu ya. Terus tadi itu Mas Indra bacakan di komalnya Bung Sueb, baca, yang mana-mana kita lihat yang memang itu berseberangan dengan Ahlus Sunnah secara akidah gitu ya. Terus saya ketiduran, Ali datang, ya dia sempat marah-marah, mengancam gitu. Mas Indra turun, akhirnya kita urus sedemikian rupa. Mas Indra kita buka, mereka panggil itu BAB, datang, dia menyatakan bahwa benar ini sudah saya konfirmasikan di Pak Abi bahwa ini memang kita punya untuk di Indonesia gitu loh, karena ada buku fatwa apa segala macam semua dalam situ kan, bukunya banyak. Akhirnya dia nuntut, ya tapi tadi baca ini, ya udah dibuka ke halaman situ, dan saya minta mereka ya udah kalau memang mau bantah nanti bantah di komal kalian saja. Di sini kalian cuma bisa dengar gitu kan, karena kita konfirmasi untuk kita bacakan buat saudara-saudara Sunni kita, apapun itu gitu loh. Tapi dia pengen bertabayun sama Mas Indra, akhirnya Mas Indra naik lagi. Ya udah, saya dengar ya, itu mulai sekarang. Iya, jadi sekarang kita bisa membacakan itu semua karena itu terang, memang disusun untuk dari situ kita bisa gali terus. Nama itunya apa, Bi? Mama ini kalau yang satu ini yang baca berarti Sangar Baby. Pustaka. Nama ini ya pustaka di aplikasi. Oh, yang itu yang waktu itu Bang Indra bilang bukan di aplikasi situ. Iya. Jadi ya. Bi kalau nggak salah tadi siapa? Bentar Bang. Ya. Siapa? Bukan Ali ya? Malik Ya, Ali. Malik. Itu tentang hadis ya, yang mengatakan bahwa kalau itu bukan hadis dari Rasulullah terus kita berdusta masuk neraka ya. Yang masuk ke Bang Indra itu hadis dari Syiah yang mengatakan itu hadis dari Syiah. Ya. Betul ya Bang Indra ya? Jadi
Jadi salah. Ini saya yang terangkan, karena saya dari awal. Ya, Bang Ini Indra, saya jelaskan ya. silakan. Saya mohon maaf ya, saya jelaskan. Sebenarnya saya dengan Sueb lagi berdua di komangnya Sueb. Itu kan komangnya Sueb. Kemudian ada di kolom chat bertanya, Bang, Syiah bagaimana? Ya, karena ditanya saya jawab sebagaimana yang saya ketahui. Ya itu begini. Ini panjang sekali, lama ini. Hingga naiklah Habib Ali ya, Habib muda. Nah, saya itu dia tidak marah-marah saya, Habib. Cuman saya turun. Kenapa? Karena sebelumnya dia sudah ngancam saya. Jadi kan bukan saya takut sih, bukan saya takut diancam mau didatangkan berapa orang, bukan saya takut. Cuman didengar sama netizen, oh orang yang tahu agama ini begini kah, mentalnya kayak preman, tantang-tantang orang berkelahi. Nah, saya menghindari itu saja sebenarnya. Nah, saya turun, Abi datang naik, ya. Indra Moses suruh naik, ya sudah, saya naik gitu kan. Nah, setelah saya naik, saya jelaskan sama Habib tentang penerbit ini. Habib sempat mengatakan, oh ini kan terjemahan. Dia bilang, Bib, itu yang terjemahkan itu Habib Haidar Bakir, pemimpin Al-Mizan. Al-Mizan itu adalah penerbit Pustaka, dan penerjemah ya, penerbit dan penerjemah kitab-kitab Syiah di Indonesia. Itu Al-Mizan semuanya, baik yang berupa fisik maupun berupa aplikasi. Nah, ini kitab yang saya baca ini penerbitnya Al-Mizan, pimpinan Haidar Bakir. Haidar Bakir siapa yang nggak kenal, tuh Syiah, ya kan? Nah, kemudian begini, Bang Dedi, saya kasih tahu. Kalau ada orang mengatakan begini, ada orang mengatakan, dengarkan saya baik-baik. Kalau ada orang mengatakan saya Sunni, tapi saya akan bela Syiah, berarti dia orang Syiah. Betul. Karena kalau orang Sunni yang sejati, dia nggak akan bela Syiah. Kenapa? Karena Syiah ini Qurannya beda, hadisnya beda. Kalau saya dengan Pak Ianya baca Bismillah, yang ini Bismillahnya lirih, yang ini nggak dibaca sama sekali, yang ini wudunya mengusap kepala 3 kali, yang ini sekali doang, ya kan? Itu kenapa? Itu nggak masalah, itu tetap Islam dan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena di antara perbedaan furu'iyah, ya furu'iyah itu cabang, bukan dasar. Itu mereka itu masih bisa bertemu, bersepakat dalam Al-Quran dan hadis. Artinya mereka masih bersepakat dalam Al-Quran dan hadis, hanya pada masalah-masalah yang masih abu-abu mereka berbeda. Seperti itu. Nah, kalau dengan Syiah, kita mau bersatu dalam hal apa? Quran kita beda, hadis kita beda. Kita umat Islam ini disatukan dengan, ya, kita Al-Quran ini disatukan dengan Al-Quran dan Sunnah dan hadis. Kalau Al-Qurannya beda, hadisnya beda, kita mau bersatu dengan apa? Nah, makanya ketika orang Syiah mengatakan yang kami kedepankan adalah persatuan Islam. Persatuan apa? Qurannya beda, hadisnya beda. Kita akan bersatu dalam hal apa? Gak bisa gitu loh. Nah, ketika ada orang mengatakan begini, saya orang Sunni, tapi saya akan bela Syiah. Sama kan perkataannya beberapa tokoh Syiah. Itu pasti Syiah, Bang Dedi. Gak usah ditanya, itu pasti Syiah. Karena apa? Orang Syiah itu punya kewajiban bertakiyah. Padahal apa? Dalam buku yang saya baca, takiyah itu apa? Takiyah itu menyembunyikan keyakinannya sesembunyi-sembunyinya, tidak nampak sama sekali ketika mereka posisinya masih lemah. Artinya, makanya saya punya teman, ini saya curhat saja, saya nggak usah sebutkan namanya, alamatnya, tapi teman saya ini benar-benar mantan Syiah, sudah kembali ke Islam. Dia mengatakan begini, Indra Moses, ketika di sebuah kabupaten tidak ada satupun orang yang dicurigai Syiah, maka mungkin ada orang Syiah biar 10. Kenapa? Karena mereka takiyah. Mereka sholat seperti sholat kita, mereka baca Quran kita, tapi di belakang mereka mengkhianati kita. Tapi apabila ada di kabupaten itu Syiah 100 orang, maka yakinlah jumlahnya lebih dari itu. Paham? Iya. Jadi kalau orang itu orang Islam, orang Sunnah, dia nggak akan bela Syiah. Makanya saya tanya sama saudara Abdul Malik Yurislan, kalau Anda Sunni, apa urgensinya Anda membela Syiah? Karena nggak ada yang bisa kita bela dari Syiah. Kalau saya membela Pak Ian, mungkin Pak Ian kunut, saya tidak kunut, saya masih bela. Kenapa? Al-Quran kita sama, hadis kita sama. Tapi kalau siapa yang kita mau bela dari dia? Hadisnya beda, Qurannya beda. Hadis kita dia bilang bait-bait puisinya para ulama. Ini kan gimana? Nah itu dari saya seperti itu, Bang De. Hati-hati. Itu caranya orang Syiah menyusup. Caranya orang Syiah menyusup. Dia tidak mengaku sebagai Syiah, tetapi secara pelan-pelan dia belokkan kita dengan pemahaman Syiah. Makanya di antara teks taktiknya dia mengatakan apa? Saya bukan Syiah,
tapi saya tidak terima kalau Syiah diinikan. Saya akan membela Syiah, tapi saya sunnah, itu nggak mungkin. Kurang lebihnya gitu dari saya. Abi Ali, betul. Abi Ali, kok Abi Ali lagi mau ngomongin Ali. Ya. Abi kemarin paham nggak waktu Umi di typing pantau komen, pantau typing. Iya. Maksudnya ke siapa tahu nggak? Maksudnya ke siapa? Ke mereka itulah. Bukan, ada satu yang tempo hari Umi skak di Zoom. Umi kan lagi lagi berbalas typing kan sama Ya. berbalas Aku typing perhatikan itu. sama siapa tuh, Aku sama perang dingin kan, tapi baik-baik Ya. kan, bercanda-bercanda. Baik, Terus ada yang komen lah ya, ada yang komen, Bib kayak begitu gitu kan, ya. tahu kan? Aku udah lihat semua. Aku bahkan ada beberapa aku screenshot. Jadi kadang-kadang kan mereka ngomong pakai bahasa Mia itu, tapi kasar omongannya. Buat aku sendiri kadang-kadang nggak sanggup nyebutinnya gitu loh. Makanya aku perhatikan terus, aku screenshot kalau ada yang memang ngomongnya ya begitulah. Makanya kita ini alhamdulillah dengan tadi dipampangin seperti itu, insya Allah jelas ya. Jadi kita, karena kemarin juga kan waktu Bang Anggur Asam itu ya, Bang Sunan itu kan dia sendiri tuh. Saya lihat dari luar. Saya memang tunggu momen. Begitu malam bagiannya saya panjang untuk diskusi. Tapi makanya saya bilang kemarin biar saya Pagi-pagi diskusi. bangun Maksudnya, udah tumbang ya, Bi? iya, pagi-pagi bangun tumbang sama grup Oten. Jadi pas malam itu panjang. Kenapa? Kita ngomong tuh kita bersiasah gitu ya. Karena malam itu saya bilang bahwa kesannya setiap kita dijawab itu kita dapatkan takiyahnya gitu loh. Bilang jujur pun itu takiyah gitu loh. Bahwa ada yang tidak mau diterima. Tapi dengan kita sudah mengambil satu poin bahwa itu memang pustakanya, maka ya kita punya kesempatan untuk menyerukan kepada saudara-saudara kita. Nah, itu ngancam-ngancam, ada yang ngancam-ngancam, Ibu Rahma kamu harus naik begini. Aku lihat itu. Akhirnya aku tunggu malam baru aku masuk supaya kita ngobrol. Tapi tujuannya ya bersiasah lah, kita mengambil oke nih, ini kan bukunya dan lain sebagainya. Oke, kita akan pelajari, kita akan serukan, kita akan bacakan kepada orang. Kita tidak akan merubah-rubah apa yang ada di situ, supaya saudara-saudara Sunni kita tahu begini loh duduk urusannya, begini loh. Dan memang kalau menurut saya pada ujungnya kita sudah tidak bisa juga bilang mereka Syiah, karena kalau kita bilang Syiah saja khawatirnya ya menurut aku ya kita hanya pada akhirnya nggak berani mengungkapkan apa yang sudah jauh gitu loh. Tapi dari apa-apa yang nanti kita lihat daripada poin-poin di dalam pustaka tersebut, bisa jadi kita memang harus sebut mereka kembali kepada standarnya Rafidhah. Iya. Itu poin. Karena kalau sudah sampai di situ ya udah. Tapi tadi yang kita dapat ya, legacy yang kita dapat, jangan juga ganggu kita ketika kita menyerukan buat orang-orang yang kita bisa dengar. Kalau mau silahkan membuat bantahan, buat bantahannya saja sendiri gitu loh. Nanti suruh kita datang nonton atau kita lihat aja, nggak usah naikin kita nggak perlu nggak perlu debat. Tapi kalau mau nanti pada akhirnya kita mau debat, ada Zoom, kita ke Zoom dengan rapi, kita di sana bisa kita share screen, kan begitu ya, lebih elegan gitu loh. Betul. Gitu. Kalau nggak salah dia bilang, Karena kemarin ada yang Bang bilang Sunan itu begini ya, seorang diri. Iya. masih ingat nggak? Iya. Di DDI juga, Masih. Bosya itu organisasi Iya. seperti NU dan Muhammadiyah. Iya. Saya agak langsung saya masuk. Waktu itu saya lagi di jalan lagi ke Cianjur. Langsung saya tanya, dari mana organisasi ini? Semua juga kalau bilangin organisasi sih. Itu si Ali ngapain Ya. sih kalau ngomong itu selalu ada nada ancaman gitu kan? Kaumi juga ngancam mau Tapi tadi tadi terus menurun dia, semuanya tensinya diturunin karena tersekat secara secara Data. ilmiah bahwa kita ini
membaca data gitu loh. Dia sendiri download, dia bilang nanti besok dia pelajari, baru dia coba ini sama kita. Ya insya Allah kalau memang diskusi yang paling pasti adalah Sunni tidak pernah menghina satupun sahabat istri Rasulullah, tidak pernah. Sunni manapun yang mengaku Sunni tidak pernah lakukan itu. Itu aja. Kalau dari poin itu kan sudah selesai. Kalau Umi kan Masalahnya tuh gini loh. diancamnya gini, Det. Umi diancamnya Apa? gini kan. Jadi Umi tahu nggak kan? Jadi kan ada kalau nggak salah di sini apa di mana ya? Diancamnya dengar ya, kamu saya namanya disebutin. Saya akan laporkan kamu ke kakek saya supaya kamu tidak mendapatkan syafaat. Aduh. Nah apa yang abu-abu nih makin banyak kan gitu. Kayak kemarin kan terakhir itu saya tuh sama Ustadz Hanafi. Nah setelahnya itu sampai sekarang nggak tahu Ustadz Hanafi kok. Saya perhatikan gitu. Sebentar bang, Bang Indra. Sebentar bang. Nah Waspada sama Ustadz aja Hanafi. pokoknya, Det. Sebentar dulu. Iya dengarkan dulu. Orang aku habis ribut sama Ustadz Hanafi. Sama Ustadz Hanafi ini setelah ribut dengan saya itu dia nggak pernah nongol di sini, dia di live saya maupun di room lain. Ya saya nggak tahu ya kalau di room lain ya masih nongol nggak dia itu Ustadz Hanafi yang sliver mungkin Bang Abi Ini aja, pernah lihat nggak dia ini aja. di room lain? Pernah masih ada sampai sekarang. Tapi maksudnya gini, dan berlepas diri dari person supaya kita tidak masuk kepada ruang membicarakan person gitu kan. Saudara-saudara kita yang melihat apa yang kita bahas itu menjadi noise, dia bingung gitu loh, karena kita tidak sedang merasa nih person. Supaya apa? Supaya poin yang kita mau ingatkan, kita mau sampaikan kepada saudara kita itu jelas gitu loh. Kita tidak sedang mencomot-comot, tapi kita mengambil dari sumber yang memang diotorisasi gitu kan. Itu yang kedua. Kita memang jengkel ketika mereka waktu di itu ya, saya ingat sekali waktu di FIC menyerang Bang Zuma dengan cara yang menurut saya tidak etis di dalam diskusi gitu ya, karena diskusi itu dibangun antar dengan oten gitu loh. Kalau dengan cara itu kita nggak suka. Nah kenapa terus kemudian kita boleh belajar? Kita mau belajar, kita lihat nih mana yang kamu bilang. Kan tidak mungkin. Malam itu saya nanya kemarin, apakah Syiah yang dulu itu sudah berubah? Ada perubahan baru di otorisasi perubahan itu dengan apa gitu loh? Fatwa. Kalau fatwa ya berarti harus ada bantahan daripada keumuman dari pemahaman. Oh, tapi ini mereka banyak. Oke lah kalau gitu. Kalau gitu kita ambil satu poin per satu poin. Nah khusus untuk membicarakan yang ini kemarin tuh, yang paling banyak juga di Indonesia atau di dunia, Imamiyah Isna Atsariyah. Ya udah. Nah, kita kemarin kan dengar tuh 2 kali berturut-turut Bang Sunan itu dia gencar, dia ngoceh aja, nggak ada masalah. Kamu mau ngomong aku apa terserah. Aku salut. Kita masing-masing punya ruang untuk kita menebar diskusi. Makanya dia dibilang kamu biar dapat uang dari YouTube gitu kan. Kamu ya terserahlah, di urusan itu punya urusannya Bang Sunan. Kenapa harus di ini? Cuek aja kita. Cuek karena Bang Sunan merasa bahwa itu melipat gandakan orang-orang, saudara-saudara dia yang nonton. Silakan. Itu lebih baik karena seperti dulu lah. Kita harus saling mengingatkan. Kalau saya sih itu, karena ada U di balik B. Oke, terima kasih Bang Abi. Bang Abi sebentar. Kalau saya mau tanya, Ustadz Malik ini coraknya kemana dia ini? Jadi kalau itu aku tadi hanya lihat gitu ya. Aku tadi hanya lihat karena nafsunya gitu ya. Nafsunya adalah ingin menunjukkan ke Bang Indra karena pernah berselisih dengan Bang Indra gitu. Tapi kan kalau kita rame-rame saja terus buang, itu orang yang dengar nggak dapat juga poin apa yang kita bicarakan. Itu. Coba sebetulnya gini, Det gini. Sebentar Mi. Ya cek aja di VT-VT-nya dia tuh. Apa coba komen apa tuh di VT-nya dia coba. Kayak nggak seneng, nggak ada perdebatan yang awam. Coba perhatikan lah. Jadi lihat ya, kalau kita bisa membedakan itu, dia banyaklah sekarang fenomena ya, banyak ustadz, banyak habib gitu kan.
Tapi kamu bisa menilai, Det, pada saat kita berbicara pada saat dia berbicara keberpihakannya di mana, kita udah nggak bisa dibohongin lagi, Det. Ya kan, contohnya kemarin pada saat Umi bentrok dengan mereka, ada beberapa orang yang seolah-olah datang menengahi, tapi keberpihakannya kemana kelihatan kan? Saya salah satunya. Iya. Ya, maksud saya Salah satunya. maksudnya si Ingat nggak? Iya. Cuman iya. saya kan ngomong begini nih, jangan pernah mengkafirkan. Hati-hati dengan kata-kata kafir. Betul ya? Ya. Nah, itu yang karena takutnya kita yang salah menilai Betul. seseorang. Itu yang Jadi pertama. Ini Bi, mungkin kaidah per kaidah saya itu kita sedikit- harus tahu. dikit Ya. ngomongnya, Bi. Silakan, Bang. Jadi gini, yang Syiah yang terdekat dengan Ahlus Sunnah Sudah dikatakan sama, sesat, semua ya? sama. Semua yang Rafidah. Iya. terdekat, paling terdekat. Jangan salah. Pernikahan boleh lebih dari 4. Pertanyaan saya, sesat atau tidak? Kan itu ditanya sama Sesat, saya. ya. Jadi kalau saya nikah 1, 2, 3, 4 kan maksimal. Mm-mm. Kalaupun mau 5 ya 1 diceraikan kan. Nah ini nggak bisa 5, 9, 10, 20, Hmm. tidak terbatas. Itu yang paling terdekat. Ini untuk teman-teman ya. Syiah yang terdekat dengan Ahlus Sunnah. Mungkin Syiah dulu terdahulu yang sebelum-sebelumnya mungkin masih mending gitu. Nah, itu dia betul poin. Yang That's awal-awal right. ya. Yang masih Para awal, sahabat masih gitu, awal itu awal-awal. berarti masih pada masanya Khalifah Utsman. Ya. Utsman. Ya, pada masa Ya, itu masanya masih Khalifah ini. Utsman. Jadi Ya, apa yang dia takiyah mereka itu menarik ke Syiah yang terdahulu. Sebelum kita lahir ini 1000 tahun yang setelahnya. ya. Nah, tapi apakah Syiah yang ada di Indonesia ini yang mana? Itu mayoritas ya. Nah, makanya Itu Umi tuh ini setuju Gimana? sama Abi Saya. tadi ya, yang Abi katakan tadi terkhusus untuk yang di Indonesia, kita sudah jangan menggunakan kata Syiah lagi. Masalahnya nanti akan timbul kontroversi bahwa tidak semua Syiah kayak begitu gitu kan. Nah, ini seperti apa yang yang disampaikan Bang Yan, mungkin ada yang dulu kan pada masa kekhalifahan. Tapi kan pertanyaannya yang ada di Indonesia, Umi lebih setuju dengan apa yang Abi katakan tadi. Ya, Kita tegas saja tidak menggunakan kata Syiah. Itu kalau teman-teman mau lihat itu di punya Batu Karang Abu Hadid itu dia ada posting ya. Dia posting itu ya Al Ustadz itu adalah Habaib Al Muhdar. Beliau yang menyampaikan bahwa sudah selayaknya memang kita punya poin-poin untuk kemudian melepaskan mereka dari kata Syiah yang lalu, karena Betul. dengan demikian itu lebih tepat, lebih berkesesuaian gitu kan. Jadi ya itu benteng lah, menurut saya benteng buat kita juga. Abang Abi. Itu apa saja? Ya. Itu nambahin nggak? Ini antek-anteknya berdatangan tuh antek-anteknya. Oh, enggak. Ya, makanya gini, saya ngajak kita itu berbicara, kita tinggalkan person to person gitu loh. Person to person kita tinggalkan, kita bicara secara garis besar karena kita punya hak kita sebagai Ahlus Sunnah, ya kan, membentengi apa yang kita di Indonesia ini punya poin gitu loh, bahwa secara hukum pun kita sudah ada di sini gitu loh, poinnya sudah jelas dilindungi dengan itu. Nah, dari poin itu kita juga tidak bicara sembrono lagi, kita hanya menggunakan yang sudah disepakati sebagai otoritas orang-orang tertentu. Jadi kita pisahkan karena kita tidak ingin ribut tanpa saudara-saudara kita sekian banyak orang yang bisa lihat ini menjadi dapat warning yang sama begitu loh. Itu aja. Kita punya hak memberikan warning. Kita siapa? Kita bukan siapa-siapa, kita bukan ustadz, tapi kita menyambungkan perkataan para alim ulama yang sudah lebih awal menetapkan hal ini. Udah selesai sampai di situ. Dan lagi Abi gini, ini sekarang kita kan yang kita gunakan ini medianya TikTok ya. Yang Umi rasa ini media TikTok masih jauh lebih banyak yang tidak tahu, yang awam gitu ya, dibanding dengan yang tahu mengenai masalah ini.
Mereka yang mengkonsumsi apa ya namanya konten-konten seperti ini, mereka kan bingung, mereka kan berpikir Islam sama Islam kok kayak begini gitu ya, di mata orang-orang yang belum terlalu mengetahui tentang ini. Iya, poin itu yang tadi Bang Yans ingatkan ke kita, itu kita sama-sama harus sepakati bahwa tidak ada proses untuk seorang makhluk pun mengkafirkan dengan mudah, karena bahayanya dan konsekuensinya sangat berat. Tapi menyampaikan hadis yang sudah Rasulullah katakan, terus ekses akibatnya adalah misalnya ancaman. Saya sudah sering berulang katakan, ada hadis yang bunyinya gini, kedustaan yang dilakukan seseorang itu bisa membawanya ke neraka. Nah, kalau ketika saya bilang itu, bukan berarti saya bilang atau memvonis seseorang masuk ke neraka, tapi saya membacakan apa yang pertama kali disampaikan pasti oleh Rasulullah tentang hal itu, gitu kan. Sehingga jangan menyifati itu masukan kita buat orang. Jangan ambil sifat itu menjadi bagian dari dirimu. Saya berhak menyampaikannya kepada anak saya berhak menyampaikannya kepada keluarga saya, maka saya juga berhak menyampaikannya kepada saudara-saudara saya. Begitu loh. Jadi Oten juga tidak punya ruang, dia mau bikin apa? Begitu. Bukan ruang kamu kalau mau merasa ya monggo, kan begitu. Berarti Bi, kalau kayak begitu tadi yang disampaikan Bang Indra, sudah tidak ada lagi yang namanya kata tabayun gitu ya. Apa yang mau ditabayunkan kan? Ya boleh. Umi, boleh kita saya- sudah boleh saya punya tambahin? ruang yang kita minta kan, ruangnya Zoom. Saya tambahin. Ya Ah. begini, saya mohon waktunya sebentar aja. Jadi ketika ada orang mengatakan bahwa saya Syiah, maka pastikan bahwa dia sudah keluar dari Islam. Apapun dia katakan, saya Isna Asariyah, saya Zaidiyah, saya Ismailiyah, saya Fatimiyah, saya Hasaniyah, saya Husainiyah, saya Ja'fariyah, itu sudah keluar dari Islam. Kenapa? Syiah dari segi nama, dari segi bahasanya, Syiah itu artinya pengikut. Pengikut siapa? Pengikut Ali. Padahal kita berislam, yang kita ikuti Nabi Muhammad SAW. Artinya siapapun manusia yang mewarisi ilmu yang datangnya dari Nabi SAW, maka kita ikuti dia. Tapi ketika orang mengatasnamakan Syiah, maka yang dia ikuti hanya Ali. Dia ambil Ali, dia kafirkan sahabat yang lain. Maka ini sudah keluar dari Islam. Jadi mengerti? Ya, orang ketika mengatasnamakan Syiah, maka dia telah membuang sahabat yang lain, dia hanya mengambil Ali, Fatimah, Hasan, Husain dan keturunannya. Dia menganggap bahwa yang tahu Islam itu ya Ali, Fatimah, Hasan, Husain dan seterusnya ke bawah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Zaid, ya kan, kemudian Anas, Salman Farisi, semua nggak tahu. Semua dibilang mereka itu pendusta. Bagaimana bisa, sedangkan Nabi menjamin generasi ini sebaik-baik orang adalah orang yang hidup bersama, yaitu para sahabat. Kemudian tabiin, tabiut tabiin, Nabi menjamin 3 generasi ini. Kemudian sama orang Syiah dikafirkan. Kita mengkafirkan saudara kita yang hidup sezaman dengan kita, sementara saudara kita sebenarnya tidak kafir, tapi kita fitnah kafir, maka status kafir itu kembali kepada diri kita. Ini yang mereka kafirkan siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, Hafsah, radhiyallahu anhum ajmain. Mereka kafirkan Abu Hurairah. Bagaimana kita bisa katakan dia Islam? Ya makanya saya sendiri memang dikatakan keras, tapi saya sebenarnya bukan keras. Saya bicara apa adanya. Orang yang mengatasnamakan Islam tapi kelompok Syiah, dia sudah keluar dari Islam. Kenapa? Karena yang dia ikuti Ali, itu pun juga asumsinya mereka saja, gitu kan. Karena ketika Islam ikut siapa? Ya Islam ikut Bang Nabi. Indra harus kasih Iya. poin bahwa saat ini, karena pada saat zamannya Utsman ya itu legal, itu hanya adalah golongan pengikut gitu loh, sehingga itu masih legal ketika zamannya Utsman. Walaupun mulai saat itu juga mulai ada satu persatu yang Imam Ali sampaikan, mereka keluar daripada kelompoknya Imam Ali itu sendiri gitu kan. Itu ada detailnya, Abi, ada detailnya. Iya, ada detailnya. Artinya di zaman artinya Utsman harus disampaikan bahwa yang mengatakannya hari ini gitu ya, karena ada Ya. ruang bagi mereka untuk bersakia gitu loh. Oke. Jadi memang di zaman dulu, di zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu masih hidup, memang terjadi perang saudara antara Islam kesalahpahaman
dan ada yang setia kepada Ali, ada yang setia kepada Muawiyah. Begitu ya Abi ya. Ya. Tapi ingat bahwa orang yang setia kepada Ali radhiyallahu anhu itu bukan berarti ketika dia setia kepada Ali kemudian dia mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, tidak. Mereka hanya bermakmum di balik kepemerintahan Ali karena menurut mereka pemerintahan yang syah adalah Ali. Jadi ini masalah pemerintahan saja, bukan masalah akidah. Kalau akidah mereka mengatakan mereka berpegang kepada Quran dan Sunnah yang sama. Tapi Syiah yang hadir hari ini dia mengatakan bahwa Syiah ini adalah agama yang beda, yaitu Qurannya beda, Sunnahnya beda. Kami tidak pakai Quran yang dipakai oleh para sahabat Nabi. Kami hanya pakai Quran Mushaf Ali dan Mushaf Fatimah. Ini beda dengan Qurannya Umar. Karena Umar katanya berdusta. Yang saya kirim ke Abi itu filsufnya. Ya, Umar berdusta. banyak sih. Sudah saya bintangi semua yang dari poin-poin itu. Karena memang kita kemarin memang saya tahu Bang Indra yang pandai menggali-gali gitu kan. Terus saya itu tugasnya ya kita membuat kesepakatan bahwa kita bersepakat dulu gitu kan, dulu. Jadi makanya cara kita pakai metode supaya kita seketika mengingatkan saudara-saudara kita, harapan kita juga tidak terganggu gitu kan, tidak terganggu, terutama yang mendengar juga bisa mendengar dengan bulat gitu loh. Itu kaidah, semua kaidah dakwah itu insya Allah kita gunakan. Abi, dan perlu kita ketahui bahwa pada saat terjadi perang saudara antara kaum muslimin, ada orang yang setia kepada Muawiyah dan setia kepada Ali bin Abi Thalib, maka orang yang membela Ali bin Abi Thalib tidak pernah menisbatkan dirinya sebagai kelompok Syiah, nggak pernah. Hanya karena ijtihad mereka memandang bahwa pemimpin yang layak Ali, sedangkan di sebelah sini pemimpin yang layak Muawiyah. Hanya itu saja, dan mereka tidak mengatakan itu Syiah, dan mereka kemudian punya syariat yang beda, kayak syariat sendiri. Mereka syariatnya sama, hanya mereka berselisih masalah kepemimpinan saja, politik seperti itu. Nah, kemudian begini, ini saya ada temuan lagi ya Abi. Jadi tafsir Syiah itu beda dengan tafsir Ahlus Sunnah. Jadi Quran mereka beda. Kadang Qurannya sama, kalau Qurannya sama mainnya di tafsir. Itu kan saya katakan Syiah itu bagi teman-teman yang mendengar, Syiah itu Qurannya ada dua macam. Quran mode taqiyah dan Quran mode Syiah. Ketika dia minoritas, ya kan, dia sedang menyembunyikan akidahnya, dia pakai Al-Quran kita, sama persis, tapi penafsirannya Syiah. Tapi kalau dia sendiri, ukurannya beda. Ada nama-nama Ali, Fatimah, Hasan, Husain, ada. Ditambahkan di situ. Abi pernah baca sama Abu Hadid ya, seperti itu. Nah, sekarang begini, salah satu daripada penafsiran yang menyimpang Syiah, menurut kita Ahlus Sunnah, dan pasti itu menyimpang, adalah begini Abi. Dia mencocok logikan ada sebuah hadis yang Nabi SAW bersabda, kedudukan Ali adalah seperti kedudukan Harun di sisi Musa, ya kan? Ali Harun di sisi Musa, Ali di sisi saya. Seandainya ada Nabi maka dia adalah Ali, ya kan? Nah kemudian dia mencocok logika bahwasanya ketika Musa menerima wahyu 40 hari di Gunung Sinai, ya kan? Kemudian pasca ditinggalkan Musa, Bani Israel kembali kepada kekafiran, kecuali siapa? Kecuali Ali. Dan mereka hampir membunuh Ali. Nah ini cocok logika Syiah, bahwasanya ini juga terjadi sama Ali, ya kan? Ketika Nabi Muhammad wafat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Zaid bin Thabit, Anas bin Malik, ya kan? Kemudian Abbas dan semua sahabat ribuan, semua kafir kecuali Ali, dan mereka hampir membunuh Ali. Sampai akhirnya Ali dibunuh betulan. Jadi mereka sudah mengkafirkan Umar, mengkafirkan Abu Bakar. Orang begini bagaimana kita tidak katakan dia kafir? Memang mungkin kelihatannya Indra Musik keras sekali ya, orang Syiah kok Islam dibilang kafir. Kalau Anda tahu akidahnya, mereka memang kafir. Mereka mengkafirkan orang yang Nabi gelari dia As-Siddiq, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mereka mengkafirkan orang yang Nabi sebutkan dia Al-Faruq, yang membedakan bainal haq wal batil, antara yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah. Umar bin Khattab dia kafirkan. Mereka juga mengkafirkan Utsman. Mereka mengkafirkan Aisyah binti Abu Bakar, Ummul Mukminin, ibunya kaum muslimin. Yang Rasulullah telah wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis. Iya, wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW yang Nabi mencintai. Sehingga ketika Nabi ditanya, siapakah wanita yang paling kau cintai? Aisyah. Siapakah laki-laki? Abu Bakar. Mereka kafirkan. Nah, orang seperti ini masa saya mau bela dia bukan kafir? Ya ini malah bahaya di saya. Ya kan? Saya ngeri gitu loh. Jadi dengan poin
dengan poin itu ada 3 poin sebenarnya. Tapi dengan poin itu maka dipastikanlah kaum Sunni yang sudah ada ini, kita sedang sama-sama ini harus sadari gitu kan, bahwa kita sudah pasti dikafirkan juga. Itu pertama poinnya. Jadi kalau kita juga sudah dikafirkan, ya udah, kita juga tidak harus duduk bersama Bapak mau berdebat panjang kali lebar, nggak apa-apa. Sana bikin halakah sendiri, ya kan? Kita bangun dengan apa yang kita bisa, kita bangun dengan apa yang sudah disepakati, supaya kalau memang mau tumburan dengan kita, maka yang harus diketahui bahwa kita menggunakan apa-apa yang sudah kita sepakati. Udah selesai, sampai di situ. Jadi insya Allah, alhamdulillah tadi itu, alhamdulillah banget, karena memang kita juga udah siap. Oke, Bang Abi semua, saya tinggal maghriban dulu ya, standby saya. Lanjut silakan. Di situ udah ya? Oh iya, di situ udah 1 jam lebih dulu. Abu Umi pernah membacakan kan dari fatwa para imam kita nih ya. Pendapat imam pertama Abu Hanifah itu, mazhab Imam Abu Hanifah, bahwa orang yang mengingkari kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq maka dia kafir. Begitu pula orang yang mengingkari kekhalifahan Umar bin Khattab. Hatta Imam Syafi'i juga berkata begitu, Mudini. Ya, kemudian Malik bin Anas, semua ini semua mengatakan kafir. Jadi bagaimana mungkin kalau kita mengingkari ini gitu loh. Ini semua imam mengatakan demikian kan. Umi pernah bacakan semua fatwa para imam gitu kan. Ya. Kata Nabi SAW, siapa yang menyakiti sahabatku, berarti kan semuanya sahabat tanpa terkecuali, dia menyakiti aku. Siapa yang menyakitiku, dia menyakiti Allah. Ancaman Nabi. Maunya orang Syiah itu satu hari, kalau Syiah ada sekte tertentu, dia diwajibkan untuk mengutuk Umar 3 kali sehari, Umar dan Hafsah 3 kali, kemudian Abu Bakar dan Aisyah 2 kali. Bang Indra, itu. Bang In, aku bacain sedikit aja pendek-pendek ya ini. Yang pertama tadi dari Abu Hanifah, kemudian yang kedua dari Imam Malik bin Anas. Dia mengatakan orang yang mencela para sahabat Nabi tidak memiliki bagian di dalam Islam. Kemudian yang ketiga nih, Imam Syafi'i, siapapun yang mengatakan bahwa Abu Bakar dan Umar bukan seorang imam atau khalifah, maka dia adalah seorang berpaham Rafidhah. Kemudian dari yang keempat dari Ahmad bin Hambal, dia mengatakan, aku pernah bertanya kepada ayahku siapakah kelompok Rafidhah itu. Beliau menjawab, orang yang mencela dan mengecam Abu Bakar dan Umar. Ini masih banyak, itu cuma sedikit aja dari 4 ya, dari 4 mazhab. Kalimat Rafidhah itu pertama kali keluar dari mulut siapa? Tahu nggak? Dari yang ditolak. Mulut Ali radhiyallahu anhu sendiri. Betul. Nah, jadi ketika para sahabat, ketika orang-orang orang-orang yang Khawarij ini keluar dari agama Islam tapi masih merasa Islam, datang kepada Ali dan dia mencela Abu Bakar, Umar dan Utsman. Langsung kata Ali apa? Rafadnaka, ya kan? Rafidhah kalian. Itu mereka akan disebut Rafidhah. Rafidhah yang namanya itu Ali. Yang namanya itu Ali. Kemudian begini, kalau nanti muncul orang-orang begini ya, orang-orang yang bertakyah mengatakan, saya bukan Syiah, tapi saya bela Syiah. Saya diajari sama seorang ustadz, saya nggak usah sebutkan namanya. Dia mengatakan begini, ketika ada orang berbicara seperti itu, langsung untuk memastikan, langsung tanyakan ke dia, kau bela Syiah, kau tahu nggak Syiah itu seperti apa? Kalau dia katakan tidak tahu, langsung pakai kalimatnya Imam Bukhari, ya, ilmu qoblal qawli wal amal. Kamu belajar dulu sebelum berbicara dan berkata, berbicara dan beramal gitu. Artinya kau punya pengetahuan dulu baru kau membela. Kau nggak punya pengetahuan, kau nggak usah membela gitu loh. Apa yang kau bela kalau nggak tahu? Bela membabi buta. Kemudian yang kedua, kalau orang itu mengatakan saya tahu itu Syiah, berarti kamu Syiah. Karena kamu tahu bahwa Syiah itu telah keluar dari Islam, baru kau bela. Iya kan? Itu kata teman saya. Kurang lebihnya gitu Omid ini. Yes, keren juga itu. Ya, gitulah. Artinya begini, kalau teman-teman yang pengen tahu Syiah itu seperti apa, jangan tanya orang Syiah. Karena orang Syiah kalau lagi bertakyah, oh ini yang nanya saya Ahlus Sunnah, dia mengatakan Abu Bakar di kepala saya, Umar di kepala saya, Utsman di kepala saya, junjung mereka. Ya kita lagi nih. Kalau kembali kepada sama Syiah, oh dia mengolok-olok. Seperti ayat Al-Quran, gitu kan? Ketika mereka
apa ya? Wa idalakul ladina amanu qalu amanna. Ketika mereka bergabung dengan orang yang beriman, di mana kami beriman, kami ahlu sunnah sama dengan kamu. Abu Bakar, Umar, Utsman kami bela, kami hormati. Aisyah, Hafsah kami hormati. Wa idza khalaw ila sayatinihim, ketika mereka kembali kepada setan-setan mereka, qalu innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kami hanya berolok-olok, ya kan? Allahu yastahzi'u bihim wa yamutuhum fi tughyanihim yamahun. Sesungguhnya Allah yang akan membalas olok-olokan mereka. Itu orang Syiah. Seperti itu. Seperti itu. Bang, Ya. Bang Indra, Punya, tadi kenapa saya ya. jangan mudah mengkafirkan di sini ya? Karena takut kita salah menilai seseorang karena kebodohan ataupun apa ya. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus diingat sama kita, rukun Islam, rukun iman antara Islam dan Syiah, bukan ahlu sunnah saya bilang, Islam dan Syiah itu berbeda. Misalkan rukun Islam kan syahadat, sholat, puasa, zakat dan haji, itu rukun Islam. Ya. Nah sekarang rukun Syiah ini, rukun Syiah, sholat, nggak ada syahadat tuh, sholat, puasa, zakat, hajinya bukan ke Mekah, ke Iran saat ini, Karbala. Ingat itu. Al-wilayah. Irak, Karbala itu Iran kali. Irak Bang Yan. Irak ya. Karbala itu Irak ya. Al-wilayah. Itu rukun Iya, wilayah. Syiah. Nah, sekarang rukun iman Islam, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kitab-kitabnya, Rasul, hari kiamat, dan qada. Nah, sekarang rukun iman Syiah, at-tauhid, an-nubuwah. Coba, an-nubuwah, al-imamah. Ini yang sering. Al-imamah, al-adlu atau keadilan, kiamat. Ya, jadi berbeda. Dari situ aja udah berbeda. Bagaimana kita mau menyamakan? Termasuk Al-Quran. Al-Quran ini salah, kata orang Syiah, sepengetahuan saya. Karena teman tadi yang Bang Indra katakan, mantan Syiah itu kenal juga Ada sama ini, saya. ada Betul, Bang. 19 juz yang disembunyikan gitu. Ya nggak Bang, apa-apa. ya. Gini, Mbak Umi. Apapun itu, bahwa rukun Islam, Al-Quran itu salah. Udah menyalahkan Al-Quran. Dan satu lagi, Al-Kafi dia tambahin satu. Bagaimana saya tahu? Salah satu teman yang tadi yang Bang Indra katakan itu satu. Yang keduanya, teman saya yang di Bandung sini, dia ikut rajanya Syiah Jalaluddin Rahmat. Anatullah alaihi. Itu alhamdulillah dia kembali, ada beberapa orang kembali. Kenapa mereka mau? Mut'ahnya ini Diiming-imingin. mereka diiming-imingin mut'ah. Tapi kalau tahu dalamnya, ya mereka udah ke dalam bobrok. Betul ya Bang Indra? Itu yang pertama. Terus yang selanjutnya harus kita ingat, saya nggak pernah ngomong ahlu sunnah, Syiah ya Syiah. Untuk saat ini ya, Islam ya Islam. Ada yang protes sama saya, monggo. Betul. Nggak apa-apa. Silahkan, berbeda banget. Harus Iya. saklek kita. Tapi jangan pernah mengkafirkan seseorang karena apa? Takutnya mereka Iya. itu nggak mengerti gitu Bang Indra. Karena kalau untuk menilai seseorang, untuk mengetahui, ya dari bukunya, dari kitabnya. Iya. Ya Islam, kitab Islam lah, Al-Quran dan hadis. Betul. Tafsiran dari para ulama-ulama kita, bukan imam ya, para ulama. Nah, hadis yang tak harus diketahui, ribuan hadis yang keluar dari imamah. Ingat itu, ribuan yang sering dibawa-bawa sampai herdi. Tafadol. Iya, betul. Jadi kita tambahi Pak Yan, kita tambahi bahwasanya kita tidak boleh mengkafirkan orang sebelum nampak kekafirannya. Betul ya Abi? Nggak boleh kita kafirkan orang kalau dia belum nampak kekafiran pada diri mereka.
Tetapi ketika sudah nampak kekafiran pada akidah mereka, kita tidak kafirkan, bahaya juga buat kita. Ya. Bahaya juga, karena apa? Kita sudah menyesatkan umat. Nanti ada umat yang masuk ke sana gara-gara Indra Moshe mengatakan dia tidak kafir, padahal sebenarnya sudah kafir. Kan tanggung jawabnya ngeri juga itu. Jadi bukan ke person, bukan ke person, kecuali kepada poin besar. Nah, person itu siapa? Person itu hanya didapatkan oleh orang-orang yang menjadi pembesarnya, yang menjadi contohnya. Itu sudah boleh. Misalnya tadi seperti Jalaluddin Rahmat, itu sebenarnya sudah titik poin jelas gitu ya, titik poin jelas. Ya begitu. Kalau Memang di Jawa konsekuensi. Timur itu ke Palopot aja. Ini ada nanya bagaimana cara kita mengetahui bahwa itu hadis itu doib dan soleh. Kalau itu maksudnya ada- hadis yang mana? ada Saya bilang ilmu hadis Islam mustalah atau hadis. mustalah hadis. Ada dalam Islam Maksudnya tuh gini, ada. ada beberapa ribu hadis yang dikeluarkan oleh si A. Iya. Itu yang saya bilang. Nah, itu bisa dijelaskan. Jadi banyak di dalam kitab-kitab mereka mengatakan kata ini, kata itu, kata ini sampai kepada kata imam ini. Maka itu menjadi hadis mereka. Padahal itu bukan dari Rasulullah. Kenapa? Karena pemahaman dan keyakinannya bahwa 12 imamnya adalah maksum. Maka perkataannya diringkas menjadi hadis. Kalau yang kita pahami, ada yang orang golongannya sahabat itu menjadi athar, tapi kalau mereka tidak. Nah, kalau athar tetap ada sanadnya. Kalau di mereka tidak, sudah ada di dalam buku, dan buku itu langsung menuliskan qala, kata ini langsung kepada orangnya, sehingga memang tidak ada sanad di sana. Tapi kalau isnad atau sanad dengan mustalah itu di dalam Ahlussunnah banyak sekali pertimbangannya, terutama gampang kan sudah dikumpulkan.